Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 24 Oktober 2020 dengan tema Pahit Menjadi Manis. Firman Tuhan terambil dari Keluaran 15 ayat 22-27 berkata demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saya duduk selama 5 jam dalam bus yang berlari kencang dari terusan Swiss menuju Santo Catherine Moorgeland di Pegunungan Sinai. Bus itu membelah kawasan gurun yang gersang di tengah hari panas terik. Tentu saja bus itu full AC, sehingga saya bisa duduk manis dan nyaman di dalamnya. Saat itu saya membayangkan betapa beratnya perjalanan Musa dan bangsa Israel di sana, berjalan kaki tanpa air. Sudah 3 hari mereka tidak melihat air. Terakhir kali mereka melihat air adalah ketika Laut Tebrau tanpa ampun menghanyutkan tentara Firaun dengan semua perlengkapan perang canggihnya. 3 hari pastilah terasa begitu lama di tengah padang gurun Syur yang panas dan kering. Doa yang mereka panjatkan sebanyak langkah kaki mereka, permintaannya cuma satu, air. Dan ketika akhirnya mereka mencapai Mara, sorak kegirangan di wajah mereka lenyap seketika seiring rasa pahit yang tertinggal di lidah. Air di Mara tidak bisa diminum, pahit tidak seperti yang mereka minta. Doa tak terjawab. Rasa senang segera diganti dengan sungut-sungut kemarahan. Sekalipun Tuhan kemudian melakukan mujizat mengubah air pahit Mara menjadi manis, namun kisah Israel itu memberi pelajaran penting buat saya. Sesungguhnya bukan air manis yang mereka butuhkan, tetapi hati yang percaya penuh kepada Tuhan bahwa Ia sanggup mengubah hidup yang pahit menjadi manis. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan memang masih panjang. Rintangan dan tantangan membentang di sepanjang jalan. Semua itu dapat membuat mereka pahit hati dan berbalik dari Tuhan. Itu sebabnya mereka perlu belajar percaya penuh dan berharap pada Tuhan. Ia sanggup menyediakan 12 mata air dan 70 pohon korma yang menanti di depan. Padang gurun tidak harus membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan. Apakah saudara seperti sedang berjalan di padang gurun saat ini? Sedang menanti jawaban doa yang tak kunjung datang? Atau jawaban doamu tak seperti yang kau harapkan? Belajarlah dari Mara dengan mata yang tertuju ke Elim. Melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar, percayalah kepada Tuhan, tinggalkanlah pahit hati itu.